Seperti semua negara di dunia, Jepang memiliki banyak bangunan dan fasilitas yang sudah tidak terpakai hingga terbengkalai. Akan tetapi, gedung-gedung itu tetap dijaga karena terkadang dijadikan sebagai tempat pembelajaran mengenai sejarah gedung-gedung tua itu. Seperti sebuah gedung perpustakaan yang berada di kota Akashi. Pada awalnya, perpustakaan kota Akashi dibangun di tengah taman kota pada tahun 1974. Pada masa jayanya, perpustakaan ini berisi lebih dari 1,5 juta buku dan mempekerjakan sekitar 70 orang dalam berbagai tugas di seluruh gedung. Namun karena lokasinya yang dianggap kurang strategis, dikarenakan jauh dari stasiun, sekolah, dan juga kampus, pemerintah daerah memutuskan untuk memindah perpustakaan itu ke gedung lain dengan fasilitas yang lebih modern yang letaknya di sebelah stasiun kereta Akashi yang berada di pusat kota. Jadi pada tahun 2017, setelah 43 tahun perpustakaan itu dibangun, pada tahun itu perpustakaan kota Akashi resmi ditutup secara permanen untuk umum. Dan di akhir Maret 2020, tali pembatas dan tanda larangan pun dipasang untuk mencegah seseorang masuk tanpa izin, baik ke dalam gedung maupun di area tempat sekitarnya. Namun meskipun demikian, nyatanya 3 siswa sekolah menengah atas berniat masuk ke dalam perpustakaan itu untuk melakukan penjelajahan sebagai hiburan mereka. Pada tanggal 26 September, sekitar jam 5 sore, dengan menaiki tangga, mereka mencoba menuju puncak sambil melihat-lihat keadaan gedung. Ketika mereka sampai di atas atap dan melompati dinding pembatas, bukannya pemandangan yang indah yang mereka lihat, melainkan sesuatu yang menakutkan. Di mana di atap itu terdapat sebuah jasad manusia yang sudah mulai membusuk. 3 siswa yang terkejut dengan penemuan mereka segera lari dan memberitahukan hal itu ke pihak berwenang. Tim penyelidik pun dengan cepat tiba di tempat kejadian dan mulai menanyai sekelompok siswa sebelumnya. Sayangnya, mereka tidak dapat memberikan informasi apapun mengenai apa yang telah terjadi. Hal ini tentu saja membuat para penyelidik harus bekerja keras untuk memahami situasi yang sebenarnya. Diketahui, jasad tersebut nampak sudah lama ada di sana. Pihak berwenang dan media yang merinci penemuan tersebut dibantu dengan para ahli, di mana semuanya memperkirakan jika jasad itu mungkin sudah lama berada di sana sejak musim dingin sebelumnya, yaitu pada tahun 2020. Namun karena keberadaannya ada di atas atap, menyebabkan tidak ada satu orang pun yang menemukan jasad itu. Identitas jasad juga tidak dapat diketahui, tetapi tim medis yang menganalisa jasad tersebut dapat menyimpulkan jika korban berjenis kelamin laki-laki. Ketika ditemukan, jasad masih mengenakan kaos dan celana panjang hitam, serta mengenakan sepatu bot yang ditemukan juga sebuah tas ransel dalam keadaan terbuka. Selain itu, terdapat juga botol minuman plastik yang sudah nampak diminum setengahnya. Namun sayangnya, tidak ada tanda pengenal yang ditemukan hingga tidak diketahui siapakah jasad pria itu. Hal lainnya, keadaan jasad tersebut tidak memiliki luka sama sekali, yang menunjukkan kemungkinan besar jika tidak adanya unsur kekerasan dalam kasus ini. Setelah serangkaian tes dilakukan, diperkirakan jika korban meninggal akibat kedinginan selama musim dingin sebelumnya. Namun, hal ini disanggah oleh beberapa pendapat, di mana atap dan akses untuk turun dari atas sana sangatlah mudah untuk dicapai. Oleh sebab itu, jika saja korban kedinginan, maka seharusnya dia segera turun untuk mencari perlindungan. Namun pendapat lain kembali muncul yang mengatakan jika korban mungkin saja mengalami sesuatu hal seperti serangan jantung atau stroke. Pendapat itu kembali menjadi pertanyaan, di mana jika korban mengalami stroke atau serangan jantung, mengapa dia tidak memanggil bantuan atau berteriak untuk meminta tolong? Karena orang yang berkegiatan di sekitar taman dekat perpustakaan sebenarnya cukup ramai. Maka dari itu, jika korban meminta bantuan, maka kemungkinan suaranya masih bisa didengar,
kecuali jika korban benar-benar tidak berdaya atau saat itu keadaannya memang sangat bising. Hal yang membingungkan juga muncul dari pakaian korban, yang diketahui jika dia hanya menggunakan kaos biasa, yang tentunya itu bukan pakaian yang cocok ketika digunakan untuk musim dingin. Selain itu, ketika jasad yang sudah lama berada di atas atap perpustakaan itu, nyatanya tidak ada bau busuk yang tercium oleh orang-orang sekitar. Dan juga tidak ada terdapat adanya binatang seperti lalat di dekat lokasi jasad ditemukan. Karena hal ini, beberapa orang percaya bahwa ada sesuatu yang menyeramkan yang telah terjadi di tempat itu. Karena tidak ada identitas yang ditemukan di tempat kejadian, tidak ada bau busuk yang tercium, dan hal-hal janggal lainnya. Beberapa orang percaya bahwa jenazah mungkin telah dibawa oleh seseorang yang ditinggalkan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Berhubung perpustakaan itu tidak digunakan lagi, jadi jika seseorang meninggalkan jasad itu di sana, maka jasad itu akan sulit untuk ditemukan. Mungkin pelaku tersebut juga sengaja meletakkan botol dan juga tas ransel di sekitar jasad, agar orang lain mengira jika jasad itu memang mengalami kematian di sana. Namun semua hal ini hanyalah dugaan yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, polisi tidak menemukan laporan orang hilang dengan ciri-ciri seperti jasad yang ditemukan. Jadi jelas jika ada sesuatu yang tidak biasa dalam kejadian ini. Dan hingga kini, kasus ini hanya menjadi kasus dingin yang masih belum bisa terungkap, dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, berkomentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.